Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka perencanaan usaha. Yang pertama, pengertian perencanaan usaha atau business plan. Keyakinan atau kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang usaha, penyandang dana. Pengertian lain dari business plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Kerangka perencanaan usaha. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, konsumen yang akan dituju. Yang keempat, komoditi yang akan diusahakan. Yang kelima, pasar yang akan dimiliki. Yang keenam, partner yang akan diajak kerjasama. Yang ketujuh, personel yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Yang kedelapan, jumlah modal yang diharapkan dan tersedia. Yang kesembilan, peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Yang kesepuluh, penyebaran promosi. Contoh perencanaan usaha atau business plan. Yang pertama, halaman depan. Yang kedua, daftar isi. Yang ketiga, rangkuman eksekutif. Yang keempat, penjelasan mengenai perusahaan. Yang kelima, pemasaran. Yang keenam, barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketujuh, usaha meningkatkan penjualan. Yang kedelapan, permodalan. Yang kesembilan, appendix. Isi bisnis plan secara sederhana. Yang pertama, latar belakang. Pada bagian latar belakang berisi pendirian usaha, keadaan, persaingan, masih terbuka peluang usaha, fasilitas yang dimiliki, dan prospek usaha di masa yang akan datang. Identitas pemilik bagian ini dicantumkan nama pemilik, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah dan telepon, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, kursus yang pernah diikuti, dan pengalaman kerja. Data perusahaan berisi nama perusahaan, alamat kantor, dan nomor telepon, bidang usaha, bank mulai berdiri, dan susunan pengurus. Isi bisnis plan secara sederhana yang lainnya ada aspek produksi yang berisi tentang jenis dan jumlah mesin yang digunakan, kapasitas produksi, jumlah produksi, dan rata-rata per bulan. Sumber bahan baku. Aspek pemasaran berisi tentang bagian ini dijelaskan sistem distribusi, sistem pembayaran dan pembelian, konsumsi, sasaran, wilayah pemasaran, penguasaan pasar, segmentasi pasar, keuntungan rata-rata dan penjualan. Selanjutnya ada aspek keuangan. Di sini dicantumkan uang rata-rata per bulan untuk bahan baku, bahan penolong, upah gaji, biaya umum, ATK, bunga pajak, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.